menjelajahi bumi dan antariksa. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA SD berbasis digital yang diampu oleh Profesor Dr. Yanti Fitria MPD dan juga Ibu Umiatul Fitri MPD. Di sini kami menggunakan model pembelajarannya itu model pembelajaran kooperatif tipe STAN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apa baik? Baik, Bu. Nah, di sini kan kita lagi cuaca pancaroba banget nih. Ibu harap anak-anak ibu semua dapat menjaga kesehatan dengan baik ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya boleh dipimpin anak-anak ibu. Siapa berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik, kita kan udah berdoa nih. Sebelum itu mungkin kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Ya Bu. Anak-anak ibu boleh berdiri terlebih dahulu. Solid Kids. Masih nyanyikan lagunya dengan lafaz keras ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pada hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka bersama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Bahasa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak ibu boleh duduk kembali. Ya Ibu. Sebelum kita masuki pembelajaran, ibu akan presentasi anak-anak ibu terlebih dahulu. Amalia Fitri, Hadir, Bu. Aisyah Zahra. Hadir Bu. Baik, anak-anak ibu semua dapat hadir hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran lagi, boleh dilihat di sekelilingnya apakah ada sampah. Tidak, Bu, sudah bersih, Bu. Oke, baik. Nah, di sini kita akan belajar terkait menjelajahi bumi dan antariksa. Nah, di sini Ibu ada tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat anak-anak Ibu capai ketika kita mempelajari hal ini ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak Ibu semua dapat menganalisis sistem tata surya dengan benar. Dan yang kedua adalah anak-anak ibu dapat mengelompokkan karakteristik benda-benda langit yang tepat gitu. Nah, di sini kan kita ada mempelajari tata surya dan juga benda-benda langit lainnya. Fokus kita adalah kedua hal tersebut. Sebelumnya ibu akan menunjukkan satu ilustrasi yang ibu harap anak-anak ibu semua dapat menjelaskan dan juga memberitahukan ibu kira-kira apa aja yang ada di dalam gambar ini. Ini apa? Belahan matahari. Oke, ini matahari. Kalau ini apa? Bumi. Nah, dari semua hal ini kita bisa menambahkan hal yang ada di gambar ini adalah tata surya. Karena di sini kita bisa lihat nih, ada matahari sebagai pusat tata surya dan juga planet-planet lain. Nah, dari planet-planet ini anak-anak ibu semua akan belajar terkait planet-planet dan juga benda langit lainnya yang ada di sekitar ini. Nah, sebelum hal itu ibu ingin bertanya kepada anak ibu semua, dari gambar yang sudah ibu paparkan, kira-kira di luar angkasa ini ada apa aja selain ini? Ada komet, Bu. Oke, ada komet, apa lagi? Meteorit Bu. Oke, meteorit. Nah, kira-kira anak ibu semua selain melihat di gambar ini udah pernah belum melihat di video di mana
Dari hal tersebut, agar anak-anak ibu semua dapat memahami dengan lebih baik materi pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan menampilkan video pembelajaran yang ibu harap anak-anak ibu semua dapat menyimaknya dengan baik ya. Ya, Bu. Sini kita akan membahas mengenai tata surya kita. Sebelumnya dari Anda semuanya, apakah sudah ada yang tahu apa itu tata surya? Tata surya itu adalah kumpulan dari benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet, bulan, dan komet yang berputar mengelilingi matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya kita. Matahari ini juga merupakan bintang yang memiliki cahaya sendiri loh. Planet pertama itu planet Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil daripada planet lainnya. Planet Merkurius merupakan planet yang dekat dari matahari. Planet Merkurius saat siang hari suhunya sangat panas, yaitu 430 derajat Celcius. Di saat malam hari sangat dingin, yaitu minus 280 derajat Celcius. Planet kedua itu planet Venus. Planet Venus ini sering disebut dengan bintang fajar karena paling terang di langit malam selain bulan. Planet Venus ini ukurannya juga hampir sama loh dengan bumi, sehingga sering disebut dengan kembaran bumi. Nah, rotasi dari planet Venus ini juga berlawanan arah dengan sebagian besar planet lain dari timur ke barat dan sangat lambat. Permukaan dari planet Venus ini tertutup oleh awan tebal sehingga sulit ditembus oleh cahaya. Planet Venus juga merupakan planet yang panas karena atmosfernya didominasi oleh karbon dioksida. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya. Bumi merupakan tempat kita tinggal saat ini. Bumi adalah planet yang di dalamnya terdapat makhluk hidup yaitu kita sebagai manusia, tumbuhan dan juga hewan. Nah, Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki air cair dalam jumlah besar yaitu sampai dengan 70% yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Bumi ini kaya akan oksigen dan juga memiliki satelit alami bernama bulan. Yang keempat, planet Mars. Planet Mars ini sering disebut dengan planet merah karena warna merah ini disebabkan oleh banyaknya oksigen besi atau karat di permukaannya. Planet Mars juga memiliki bumi berapi tertinggi dalam tata surya yaitu bernama Olympus Mons. Planet kelima, planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Planet Jupiter memiliki badan dari raksasa yang disebut dengan bintang besar atau Great Red Swan. Planet Jupiter berlokasi pada polosnya dengan sangat cepat, sekitar 9 jam 50 menit loh. Yang keenam, planet Saturnus. Planet Saturnus mudah dikenali karena memiliki cincin yang indah dan disusun oleh es dan batu-batu kecil. Planet Saturnus merupakan planet dengan kepadatan paling rendah. Planet Saturnus memiliki satelit bernama Titan. Yang ketujuh, planet Uranus. Planet Uranus gravitasinya minim, hampir 90 derajat sehingga seolah-olah berputar seperti sedang berbalik. Nah, planet Uranus ini berwarna biru karena banyak mengandung metana. Planet Uranus dianggap sebagai planet terdingin di tata surya karena atmosfernya mencapai minus 224 derajat. Planet kedelapan ada planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terakhir dalam tata surya kita dan yang sangat terjauh dari matahari. Planet Neptunus memiliki satelit terbesar bernama Triton yang berorbit berlawanan arah rotasi planet Neptunus. Planet Neptunus memiliki kecepatan angin tertinggi yang tercatat di tata surya mencapai 2.100 km per jam. Di angkasa itu juga ada namanya asteroid. Nah, asteroid ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan permukaannya tidak rata serta berbatu. Asteroid ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada planet. Asteroid ini jika banyak ditemukan di daerah Mars dan juga Jupiter itu dinamakan dengan tabung asteroid atau sebagai batas antara planet dalam dan juga planet luar. Selain asteroid, kita masuk lagi ke meteoroid. Nah, meteoroid ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada asteroid, bisa sebesar batu kecil atau butiran pasir. Ketika meteoroid masuk ke atmosfer bumi atau terbakar karena gesekan udara, ia disebut dengan meteor. Jika meteoroid tidak habis terbakar dan berhasil jatuh ke tanah atau sampai ke permukaan bumi, maka itu disebut dengan meteoroid. Selanjutnya ada komet. Komet ini tersusun dari es, debu, dan batu yang membentuk kepala dan juga ekor. Saat komet mendekati matahari, esnya akan mencair dan mewujudkan ekor panjang yang bercahaya, maka disebut dengan bintang berekor. Komet berjalan mengelilingi matahari dalam lintasan yang sangat panjang dan juga jauh. Selanjutnya kita akan membahas bulan. Nah, bulan ini merupakan satelit alam yang dimiliki bumi yang selalu mengelilinginya. Bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri loh, tetapi mendapatkan bantuan cahaya dari matahari. Bentuk bulan terlihat berubah-ubah dari bumi, mulai dari bulan sabit, setengah, hingga bulan purnama. Nah, dari yang udah anak-anak ibu semua lihat tadi, kira-kira ada apa aja yang ada di dalam video? Bisa sebutkan? Ada matahari, planet-planet, asteroid, bulan, oke. Apalagi? Ada planet Merkurius, Venus, Ya. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, nah di sini mungkin anak-anak ibu bisa lihat. Sini ada gambar matahari. Nah, matahari ini adalah pusat tata surya kita. Di tata surya ini ada beberapa planet yang sudah disebutkan oleh
langit. Namun juga beberapa hal tadi, ada benda-benda langit lainnya seperti komet dan lain-lainnya itu juga merupakan benda langit yang mengitari di sekitar tata surya kita. Sebelumnya, anak-anak ibu tahu nggak ada komet atau meteor yang udah pernah masuk ke bumi? Tidak, Bu. Nah, di sini mungkin anak-anak ibu tidak terlalu mengetahui terkait hal itu. Meteor ataupun meteoroid akan melintasi atmosfer yang ada di bumi ini ketika terjadi benturan yang dimana masuk melalui atmosfer bumi, yang di sananya pada batuan dari meteor itu akan berubah nama menjadi meteoroid di dalam bumi. Nah, dari hal yang udah ibu sampaikan tadi, apakah ada semua ada yang ingin bertanya terkait materi kita? Nggak ada, Bu. Apakah sudah memahami sebelumnya? Sudah. Baik, mungkin terkait materi kita itu saja yang dapat disampaikan. Dari hal itu, untuk memperkuat pemahaman dari ibu sekalian, ibu akan memberikan latihan LKPD yang pembagian materinya akan disampaikan setelah ini. Nah, anak-anak semuanya sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Kita akan mengerjakan LKPD mengenai tata surya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD kita akan membagi kelompok dulu. Yang sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Nah, bisa lihat di depan. Nanti anak-anak ibu silakan diisi nama anggota kelompoknya, kelas berapa. Kelas berapa kita? 6. Nah, petunjuk pengerjaan LKPD kita yang pertama, perhatikan instruksi dari guru, kerjakan LKPD sesuai perintah. Nah, perintah pertama, nama dan gambar planet. Buatlah garis untuk menghubungkan pasangan gambar dan nama planet yang sesuai. Nanti tinggal dihubungkan yang Mars yang mana, tulisannya Mars, nanti di sesuai gambar Mars juga. Jangan sampai tulisannya Mars, jawabannya bumi ya. Iya, Bu. Nah, yang kedua ada menjawab pertanyaan sesuai teks. Bacalah teks tentang planet Jupiter di bawah ini, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan teks. Di sini ada planet Jupiter dan juga teksnya nanti dijawab apa nama planet terbesar, berapa diameternya, nama sebutan untuk planetnya apa. Silakan diisi ya. Iya, Bu. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ayo, kelompok 1 maju ke depan. Ayo, maju. Kita isi LKPD kita. Nah, silakan ditulis saja di papan tulis ya, nama kelompoknya dan juga kelasnya. Sudah, Bu. Nah, silakan diisi lagi. Nah, bumi. Sudah, Bu. Nah, silakan. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Rahma. Nah, kita lanjut lagi ke yang kedua. Nah, kelompok 2 yang maju ke depan. Saya. Nah, silakan dibaca dulu teksnya. Planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya, dikenal sebagai raksasa gas dengan diameter 1309,820 km.
dari 300 kali massa bumi. Atmosfernya memiliki pola awan yang dinamis dan fitur seperti The Red Spot, sebuah badai raksasa dengan lebih dari 79 bulan, termasuk 10 dan Eropa. Jupiter terus menjadi fokus eksplorasi luar angkasa melalui misi seperti Juno. Nah, silakan dijawab pertanyaan. Apa nama planet terbesar? Berapa kali ini? Berapa diameternya? Sebutan tempat atmosfer planet Jupiter. Sudah, Bu. Terima kasih ya. Silakan juga tepuk tangan untuk Aisyah. Nah, sekarang kita bahas dari yang dibuat oleh kelompok 1. Kelompok 1 sudah benar di mana Merkurius panahnya ke sini, Saturnus panahnya ke sini, Bumi panahnya ke sini, Mars panahnya ke sini, dan Jupiter panahnya ke sini. Nah, kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini Jupiter. Berapa diameternya? 1039 820 kilometer. Dia sebagai planet Terbesar. sebagai planet terbesar. Nah, sebutan untuk atmosfer Jupiter. Di sini kan tadi seperti Great Spot. Bukan namanya, dia dikenal sebagai raksasa. Raksasa? Gas. Nah, sudah pintar ya semua anak-anak ibu dalam menjawab LKPD-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Silahkan diperhatikan ya. Ya, Bu. Nah, tadi kan Ananda semuanya sudah mengerjakan LKPD. Sekarang Ibu ada kuis yang harus kita kerjakan seperti battle berkelompok gitu ya, untuk mendapatkan siapa yang poinnya paling banyak pada pembelajaran hari ini. Oke, Bu. Nah, untuk pengerjaan kuisnya nanti perwakilan masing-masing kelompok dari kelompok 1 dan
silakan untuk kelompok 2 mau yang mana? Benda langit yang tersusun dari batuan dan logam berukuran lebih kecil dari planet disebut ya. Ini Bu, planet terjauh dari matahari yang terkenal dengan rincangnya Neptunus Bu. Nah benar. Selanjutnya nomor 2. Benda langit yang tersusun dari gas dan batu, gas, batu dan debu, batuan padat yang membeku disebut Komet Bu. ini Pluto Bu. Yeay. Nah, baik, silahkan duduk ya. Gimana? Nah, terima kasih untuk Anda yang telah mengerjakan kuis kita pada materi ini. Poin terbanyak itu diraih oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah mengerjakan kuis, Anda tentunya lebih memahami pembelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Nah, baik. Tadi kan Anda sekalian sudah mengerjakan kuis ya. Dan poin terbanyak itu kelompok 1. Sekarang saatnya kita melaksanakan evaluasi. Untuk evaluasinya silakan Anda sekalian scan barcode yang ada di depan ya. Apakah sudah bisa masuk? Sudah Bu. Saya sudah Bu. Belum bisa, Bu. Kita tunggu teman-temannya masuk terlebih dahulu ya ke dalam ini evaluasinya. Iya, Bu. Link evaluasinya juga sudah dikirimkan ke grup kelas kita ya. Ya Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah masuk semuanya. Sekarang kita mulai pengerjaan evaluasinya. Dibaca soalnya dengan baik ya. Iya, Bu. Dipimpin oleh Rahma ya. Nah baik, karena semuanya telah melakukan evaluasi, nanti Ibu akan melihat skor-skor dari Anda semuanya untuk Ibu masukkan ke dalam penilaian kita ya. Baik Bu. Nah Anda sekalian, kan tadi kita sudah menonton video pembelajaran, sudah pengerjaan LKPD, kuis dan evaluasi. Nah tentunya Anda sudah mengerti pembelajaran tentang hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Nah, kepada Amelia dulu, silakan. Kesimpulannya adalah tata surya itu merupakan tata surya memiliki pusat bernama matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, bintang, meteor, dan komet. Itu saja Bu. Nah, baik, benar ya Amelia. Masih ada yang mau menyimpulkan? Nah, silakan Rahman. Tata surya memiliki garis orbitnya sendiri, Bu. Yang garis orbitnya itu dikelilingi oleh planet-planet dan juga ada benda-benda langit lainnya di dalam tata surya, yaitu contohnya komet, meteor, meteorit, asteroid. Itu saja, Bu. Nah, terima kasih ya
Nanda. Benar sekali yang sudah Nanda simpulkan.